Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaula muda yang masih panjang masa depannya, mari kita melangkah dengan penuh pertimbangan ke depan. Tidak boleh gerusa-gerusu, tidak boleh asal melangkah tanpa pertimbangan dan perhitungan. Lakukan yang terbaik dalam hidup ini dan jangan sampai kemudian kita lupa daratan, lupa diri, sehingga kita kemudian melupakan banyak pesan dalam kehidupan kita ini. Kalau perlu ambil pelajaran dari sesuatu yang terjadi, yang ada di sekitar kita. Contoh pensil. Iya, pensil yang kita pakai untuk menulis itu memberikan inspirasi yang sangat dalam buat kita, khususnya kaula muda. Coba kita perhatikan, pensil itu berfungsi kalau ada yang menggerakkan. Dia kalau nggak ada yang menggerakkan, diam saja, ya nggak ada apa-apanya. Tidak berfungsi sama sekali. Dan kita manusia, ibaratnya pensil, bisa berfungsi dengan baik kalau ada yang menggerakkan dalam hidup ini. Dan zat yang maha menggerakkan adalah yang menciptakan kita. Dan kalau Allah yang menggerakkan kita, maka itulah gerakan yang terbaik dalam hidup ini. Mulai dari pikirannya bergerak secara positif, lisannya juga positif, perbuatannya juga begitu. Jadilah pensil yang digerakkan oleh zat yang maha menggerak, jangan bergerak secara liar dalam hidup ini. Yang kedua, pensil itu yang penting bukan apa yang ada di luarnya. Yang terpenting adalah sesuatu yang ada di dalamnya, bisa berfungsi, bisa menulis dan sebagainya. Kalau di dalamnya itu ada isinya pensil itu, dan manusia itu bisa berfungsi dengan baik kalau hatinya berfungsi dengan baik pula. Tapi kalau hati sudah nggak didengar, hati sudah dibiarkan kering, membatu, sakit, mati, maka orang itu tak ubahnya dengan benda-benda yang lain. Dia tidak punya pertimbangan, dia tidak punya analisa yang mendalam dari sisi spiritual. Yang penting melangkah, yang penting hidup. Waktu dihabiskan untuk hal-hal yang tidak positif, yang tidak produktif, maka kemudian dia akan kecewa terhadap dirinya sendiri. Tanyakan kepada isi diri kita masing-masing, apakah perbuatan kita itu diprotes oleh hati kita atau didukung oleh hati kita. Nah, yang ketiga, kadang-kadang kita ini melihat tulisan yang dihasilkan oleh pensil itu ada salahnya juga. Salah, kemudian disetip, nulis salah, disetip. Itulah kehidupan kita. Kita tidak mungkin menulis secara benar terus, melangkah benar terus. Kadang-kadang ada kejeglongnya, kadang-kadang ada apesnya, kadang-kadang ada khilafnya, ada salah dan dosanya. Tapi jangan khawatir, kita masih punya setip yang disebut dengan taubat kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah setip yang Allah sediakan kepada kita. Bahkan setip penghapus dosa itu jauh lebih luas ketimbang dosa yang kita lakukan. Ampunan Allah itu jauh lebih luas ketimbang dosa yang dilakukan manusia. Maka tidak boleh pesimis, terus kita optimis, melangkah dengan baik. Kalau ada kejeglongnya, ada salah, ada khilaf, ada dosa, segera lari kepada Allah. Fafiru ilallah, mohon ampun kepada Allah secepat-cepatnya, sehingga Allah itu segera meralat. Dan kita memulainya dari awal, memulai dengan basmalah, melangkah ke depan penuh dengan ma'unah Allah, pertolongan Allah, dan seterusnya. Nah, catatan berikutnya, kalau kita ini dalam melangkah itu kadang-kadang sudah mencapai titik jenuh, tulisan-tulisan itu kemudian pensilnya itu sudah nggak bisa dipakai untuk menulis karena sudah tumpul hitamnya, maka perlu diraut kembali sehingga tajam kembali, bisa nulis kembali. Begitu kehidupan kita. Kadang-kadang kita ini harus diraut dengan persoalan, diasah dengan musibah, ditajamkan dengan ujian. Begitu seterusnya Allah itu menyapa kita dengan problematika kehidupan
sehingga kita menjadi tajam kembali, ingat lagi kepada Allah. Walaupun sakit, tapi sakitnya itu adalah obat buat kita, dan itu kenyataan yang dialami oleh semua orang. Nah, kemudian yang terakhir, coretan-coretan pensil itu bisa disenangi orang, bisa tahan lama, dan bisa juga menjadi catatan penting buat kehidupan seseorang kalau catatannya bagus. Perbuatan kita juga begitu. Kalau perbuatan kita bagus, maka orang lama mengenangnya. Bahkan selagi kita sudah meninggal dunia pun, orang lain masih mengingat kita, mengenang kita, bahkan memuji kita. Coba kita lihat orang-orang yang dalam sejarah itu, seperti Rasul Muhammad SAW. Sudah 15 abad silam beliau wafat, tapi nama beliau masih disebut, dibacakan sholawat, didoakan oleh kita semua sampai kiamat besok. Kenapa? Karena tulisan hidup Rasul dalam hidupnya itu adalah kebaikan-kebaikan. Ayo kita contoh kebaikan orang-orang hebat itu, supaya coretan, tulisan, dan tulisan dari hidup kita ini, bekas dari hidup kita adalah yang baik-baik. Mudah-mudahan manfaat, dan kita menjadi semacam pensil tadi, bergerak karena Allah. Yang penting hatinya, bukan kulitnya. Dikenang karena coretan dan bekas kebaikan kita. Kalau salah segera dihapus dengan istighfar, mohon ampun, dan kadang-kadang siap-siap menghadapi, diraut dengan masalah, dengan ujian dan cobaan. Mudah-mudahan manfaat, dan kita semua bisa mengambil seluruhnya dari apa yang sudah saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan saya juga bisa mengambil hikmah dari semua itu, dan kita menjadi pribadi yang utama dalam hidup ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.